Selamat siang anak-anakku kelas 10. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran biologi bersama Ibu. Bagaimana kalian kemarin 2 minggu kalian sudah melaksanakan ujian tengah semester ya? Oke, baiklah. Untuk kali ini bahasan yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai virus. Sebelumnya kalian sudah Ibu berikan klasifikasi mengenai semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, dan kalian juga bisa membedakan ciri-ciri virus dari kingdom-kingdom makhluk hidup lainnya. Oke, baiklah. Kita lihat pada papan ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai virus. Apa saja yang bisa kalian pelajari pada virus? Itu ada beberapa poin. Poin pertama adalah sejarah penemuan virus. Jadi bagaimana virus itu ditemukan dan mengapa dinamai dengan virus ya. Kemudian kita akan belajar mengenai ciri atau sifat yang dimiliki oleh virus ya. Poin selanjutnya adalah replikasi. Nah, pada virus untuk memperbanyak dirinya, maka caranya itu bukan reproduksi, tapi dinyatakan dengan replikasi. Nanti kalian akan tahu alasannya mengapa, ya. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir adalah macam-macam virus. Macam-macam virus kalian pernah dengar yang sekarang sedang hit ya, yaitu COVID ya, coronavirus ya. Nah, coronavirus kalian tahu kan ya, dia adalah virus RNA. Nah, di poin ini macam-macam virus, maka virus bisa dikelompokkan berdasarkan inang ya, dan juga berdasarkan materi genetik ya. Nanti kita lihat ya, kenapa coronavirus itu dikatakan sebagai RNA virus. Oke. Baiklah ya nak, kita lihat yang pertama. Pada poin yang pertama mengenai sejarah penemuan virus ya, itu ada nama-nama seperti Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, kemudian Pak Beijering, dan Wendell Stanley. Oh iya, Ibu ingatkan, siapkan alat tulis kalian, karena Ibu tidak akan menuliskan di papan ini semua apa yang dijelaskan oleh Ibu. Jadi kalian siapkan alat tulis kalian. Ibu akan menjelaskan yang sudah Ibu tulis ini, sebagian kecil tentu saja ya. Oke, siapkan ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ini nama-nama beliau ini, bagaimana perannya terhadap penemuan virus ya. Virus pertama kali teridentifikasi ya, itu pada tanaman tobacco ya, tobacco ya. Nah, yang sekarang virus tadi tuh yang pertama kali ditemukan, yang sekarang diidentifikasi sebagai TMV, tobacco mosaic virus. Oke ya. Nah, perannya bagaimana nih Pak Adolf Meyer? Jadi Pak Adolf Meyer itu menemukan penyakit pada tanaman tembakau, tapi setelah beliau amati, ternyata kok yang menyebabkan penyakit itu bukan bakteri atau mikroba lainnya gitu ya. Kemudian setelah hasil identifikasi dari tanaman tembakau yang berpenyakit tadi, penelitian beliau dilanjutkan oleh Pak Dmitri Ivanovsky tadi ya. Jadi Adolf Meyer itu adalah penemu yang pertama kali mengidentifikasi penyakit yang disebabkan oleh virus. Tapi saat itu belum ketahuan gitu, belum tahu orang-orang bahwa itu adalah virus. Nah, kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh Pak Ivanovsky ya.
hipotesisnya Pak Mayer itu ini pasti bukan dari bakteri karena tidak bisa dilihat penyebab penyakit tadi gitu. Nah kemudian hipotesis dari Pak Mayer ini dibuktikan oleh Pak Ivanovsky. Ivanovsky tadi beliau itu membuat ekstrak dari tanaman tembakau yang sakit. Nah kemudian ekstrak tadi ya kan mengandung filtrat tuh jadi kalau ekstrak tuh kan ekstrak kemudian nanti disaring, hasil saringannya namanya filtrat. Nah filtratnya tadi itu beliau itu oleskan lagi di tanaman yang sehat dengan harapan kan mikroba tadi tersaring ya, tidak ikut ke dalam filtratnya. Tapi ternyata setelah diolesi oleh Pak Ivanovsky tadi, tanaman yang sehat itu menjadi sakit. Semua tanaman sehat yang diolesi dengan filtrat hasil saringan tadi itu menjadi sakit. Nah, akhirnya penelitiannya itu dilanjutkan lagi oleh Pak Beyering, ya. Saat itu mikroskop itu sudah mulai berkembang gitu, ya. Nah, akhirnya Pak Beyering inilah yang bisa mengidentifikasi, oh iya, yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau itu adalah virus, ya. Beliau menamakan virus saat itu karena keingetnya ini racun gitu, ya. Jadi virus itu kan berasal dari kata virion yang berarti racun. Beliau inilah yang mengidentifikasi ya, virion gitu. Ini nih yang ukurannya lebih kecil dari bakteri. Ini nih racun nih ya, virion gitu. Nah dari situlah timbul kata virus sebagai mikroba yang bisa menyebabkan penyakit dan sifatnya adalah parasit. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Pak Stanley. Nah, beliau ini yang akhirnya nanti ya mempengaruhi dari sekelompok ahli yang menyatakan virus itu sebagai makhluk hidup atau bukan makhluk hidup ya, begitu. Karena kenapa? Karena Pak Stanley tadi itu yang menyatakan dan yang bisa melakukan virus itu dikristalkan. Maksudnya gimana sih? Jadi makhluk hidup seperti bakteri atau makhluk hidup lain seperti hewan atau juga ganggang gitu, dia itu bisa bertahan, mempertahankan dirinya dalam kondisi yang tidak baik gitu ya, beberapa saat gitu. Ya, yang disebut dengan kalau ini pada bakteri adalah membentuk endospora. Kalau pada hewan kan disebut dengan hibernasi. Hibernasi itu pada hewan kan sebagai cara untuk mempertahankan diri dari lingkungan yang buruk. Nanti kalau sudah datang atau lewat musim dinginnya begitu, maka si hewan-hewan yang hibernasi itu mulai aktif lagi. Begitu ya. Nah, bakteri juga begitu, bisa menjalankan proses tadi dengan membentuk endospora. Ternyata virus juga demikian. Tapi apa bedanya virus dengan tadi makhluk-makhluk hidup yang lain? Ternyata kristal dari virus itu seperti fosil, nggak ada batasnya. Jadi dia akan memfosil, tidak ada lifetime-nya. Kalau bakteri kan ada, sekian bulan dia tidak menemukan inangnya, maka dia akan mati. Tapi kalau virus tidak. Dia bisa mengkristal di luar. Kalau misalnya dia itu tidak mendapatkan inangnya sampai jutaan tahun dan baru ketemu inangnya lagi, dia bisa hidup lagi. Gitu, ya, oke. Nah, itu Pak Stanley yang menemukan tadi bahwa virus bisa dikristalkan. Ya, oke. Ibu ulang. Ini yang pertama mengidentifikasi ada penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian beliau ini yang membuktikan bahwa virus itu ukurannya pasti lebih kecil dari bakteri, dan beliau inilah yang menamakan virus, virion, racun. Dan ini berjasa di dalam mengkristalkan virus. Kemudian poin selanjutnya adalah ciri atau sifat dari virus. Ukuran virus nih ya. Bagaimana sih ukuran virus? Lihat dari ukuran virus itu sangat kecil, jauh lebih kecil, 1/1000 dari ukuran bakteri. Jadi dia itu nano, ya, ukurannya adalah nano, 20 sampai
40 kalau tidak salah ya, sampai 400 atau 40 nanometer. Ibu lupa. Tapi dia itu yang terkecil adalah 20 nanometer. Ya. Nah, kemudian virus itu bukan sel. Ya, kalian masih ingat pada episode sebelumnya ya, yang membedakan virus dengan kingdom pada makhluk hidup itu, virus itu adalah aseluler ya, bukan sel. Dia itu berupa partikel. Jadi sifatnya itu seperti gen. Dia itu bisa menyisip. Jadi seperti gen ya. Dia itu adalah partikel ya. Kemudian struktur virus ya. Struktur virus secara mendasar itu punya bagian yang disebut dengan kapsid atau kepala. Nah, kapsid atau kepala ini itu mempunyai selubung ya, yang disebut dengan kapsomer. Nah, selubung yang membentuk kapsomer tadi adalah senyawa protein. Tapi di dalam si kepala tadi atau kapsid tadi itu ada senyawa nukleotida. Ini sebetulnya senyawa protein juga ya, yaitu senyawa asam nukleat. Bisa berupa deoksiribonukleik acid DNA, bisa juga berupa ribonukleik acid. Ya, nah itu dia ya, virus COVID itu adalah RNA. Karena yang ada di kepalanya senyawa asam nukleatnya itu adalah ribonukleik acid. Nanti kalian bisa tahu ya lebih dalam RNA bedanya dengan DNA itu di kelas 12 ya. Tapi kalian bisa browsing sendiri. Oke? Nah, kemudian struktur lain selain ada kepala, dia itu punya yang disebut dengan ekor. Ya. Nah, ekornya ini ada bagian yang disebut dengan kaki-kaki. Kemudian di sini ada bagian yang disebut dengan dis atau lempeng. Nah, fungsi dari ekor ini, kalau lempengnya itu buat melekatkan pada sel inang, kaki juga buat melekatkan lebih kuat pada sel inang. Nah, sedangkan ini yang memanjang ini adalah buat penetrasi, buat memasukkan materi genetik si virus. Kenapa? Karena virus itu adalah parasit obligat, parasit mutlak. Nah, dia tidak bisa bersifat selain sebagai parasit. Dan yang paling paling khas adalah bahwa dia itu hanya bisa bereplikasi, berkembang biak pada jaringan hidup. Kalau bakteri kan bisa dibiarkan pada medium yang bukan jaringan hidup kan, walaupun bakteri tadi punya sifat parasit. Tapi kalau virus itu tidak bisa dibiarkan pada jaringan mati ya, itu. Nah, ini si ekornya ini punya fungsi untuk memasukkan materi genetik dia supaya dia itu bisa berkembang biak pada sel inang tadi. Nah, kalau yang mengkristal gimana? Ya kalau misalnya dia itu nggak punya inang, maka ya udah kapsidnya itu aja, yang lainnya luruh gitu. Ya mengkristal aja. Nanti suatu saat ada inang saya, nah maka dia akan membentuk struktur yang ini lengkap, kemudian akan memasukkan si materi genetik tadi pada sel-sel inang. Begitu ya struktur virus. Nah, kemudian sifat lainnya itu apa ya? Itu virus itu tadi ada yang menyatakan bahwa dia adalah makhluk tidak hidup karena dia bisa dikristalkan tanpa lifetime ya, tanpa ada batas waktu ya. Nah, tapi ada juga sebagian yang bilang virus makhluk hidup. Karena apa? Karena dia itu punya materi genetik tadi, DNA atau RNA. Nah, kalian tuh kalau pengen tahu ya bagaimana perbanyakan virus COVID tadi yang disebut dengan virus RNA itu untuk memperbanyak diri, itu sebetulnya nggak mudah karena materinya adalah RNA ya. Nanti kalian kalau kelas 12 belajar tuh mengenai sintesis protein.
Ya, bagaimana DNA dan RNA itu bekerja sama untuk melakukan sintesis protein gitu. Ya, oke. Nah, kemudian ciri lainnya itu apa? Yaitu virus itu bisa dikristalkan. Virus itu bisa dikristal. Oke. Nah, itulah ciri atau sifat dari virus. Dia ukurannya sangat kecil, 20 sampai 400 nanometer. Kemudian dia bukan sel, dia merupakan partikel, ya. Kemudian dia merupakan parasit obligat. Strukturnya terdiri atas bagian kepala dan ekor. Kemudian dia adalah bisa dinyatakan sebagai makhluk tak hidup karena bisa dikristalkan, tapi ada yang menyebut makhluk hidup karena dia memiliki materi genetik DNA dan RNA atau RNA, ya. Nah, kemudian virus itu dia itu tadi sifatnya itu bisa dikristalkan dan hanya bisa berbiak pada jaringan yang hidup. Oke. Poin selanjutnya adalah replikasi, ya. Nah, Ibu tidak akan bisa menjelaskan secara detail. Nanti kalian lihat sendiri. Kalau misalnya kalian belum jelas mengenai perbanyakan atau replikasi virus, kalian bisa bertanya pada Ibu, ya, lewat YouTube ini. Silahkan di bawah tuh, ya, komen kalian. Jadi ada dua cara virus berkembang biak atau bereplikasi, yaitu secara lisogenik. Dia itu tidak merusak inangnya. Nanti detailnya kalian lihat sendiri ya nak ya, karena waktunya sangat terbatas di dalam video ini ya. Kemudian kalau litik, dia itu merusak inangnya. Kalau ini nih udah segila-gilanya gitu ya, segila-gilanya virus ini. Udahlah dia numpang gitu ya, dia merusak lagi gitu. Kayak apa sih, pelakor gitu ya, pebinor gitu ya. Jadi udah ada ini, misalnya ada ini menumpang gitu ya, kemudian merusak lagi ya, merusak inangnya tadi. Jadi ingat tuh ada artis begitu ya. Udah tadinya dia numpang, kemudian dia merusak. Nah ini sifat jadi virus yang melakukan replikasi secara litik. Jadi dia kalau dapat inang nih, dia masuk, kemudian untuk memperbanyak diri, ya habis itu nanti inangnya dirusak. Tapi kalau ini masih lebih baik, ya. Dia itu masuk untuk memperbanyak diri. Nah, nanti dia diem aja di dalam si sel inang tadi, tapi nggak dirusak. Dia cuma numpang memperbanyak diri. Gitu. Ya, nanti dia misalnya keluar dari si sel tadi, nah dia mengkristal lagi gitu ya. Biasanya sih yang lebih cepat untuk berkembang biak, nah yang sifatnya litik ini yang merusak. Ya, gitu. Kemudian poin yang terakhir adalah nanti kalian lihat sendiri ya, nanti kalian lihat sendiri ya secara detailnya. Ini ada tahapan-tahapannya. Nah, 2 tahap pertama itu sama ya, tahapan adsorpsi dan tahapan penetrasi itu dialami oleh kedua cara ini. Maaf nak, yaitu lisogenik dan litik. Ibu ulangin ya. Jadi replikasi itu bisa lisogenik, bisa litik. Dua-duanya ini memiliki tahapan, tapi 2 tahapan pertama itu dimiliki oleh lisogenik dan litik. Ya, yaitu tahapan adsorpsi dan tahapan penetrasi. Nanti tahapan selanjutnya itu yang berbeda. Kalian lihat sendiri loh ya, cari sendiri ya tahapan-tahapan tadi. Tahapan pada replikasi lisogenik dan tahapan pada replikasi litik. Ya. Oke, sekarang poin terakhir adalah macam virus itu bisa dilihat dari inangnya. Jadi nanti ada yang disebut dengan virus manusia, virus hewan, virus tumbuhan. Begitu nak maksudnya. Ya. Karena virus ini inangnya itu sangat spesifik. Jadi kalau virus yang ada di manusia, ya dia hanya bisa berbiak di tubuh manusia. Nah, demikian juga dengan virus hewan dan virus tumbuhan. Dia hanya bisa berbiak di jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Seperti itu, nak. Ya. Nah, kemudian bisa juga macamnya itu dilihat dari materi genetiknya tadi.
Nih, masih ingat? Ada virus RNA, ada virus DNA. Nah, kalau virus RNA, maka untuk memperbanyak dirinya tuh yang virus COVID ya, nanti kalian ini bisa lihat tuh, kan sekarang lagi itu ya, lagi hit gitu. Untuk memperbanyak dirinya itu dia harus transfer balik dulu ya, DNA-nya dicetak dulu sebagai cetakannya ya, baru DNA dibuat dulu gitu sebagai cetakannya, baru dia nanti mentranskripsi RNA-nya, baru bisa diperbanyak yang disebut dengan metode PCR ya, polymerase chain reaction. Itu apa sih maksudnya? Adalah untuk memperbanyak si materi genetik tadi, terutama DNA. Jadi memang PCR itu PCR biasanya, PCR itu adalah suatu metode untuk memperbanyak materi genetika, dan itu ditemukannya pada DNA, asam nukleat DNA gitu ya. Nah, untuk RNA itu lebih sulit, jadi kayak virus COVID itu lebih sulit karena si virus itu harus diinikan dulu untuk bisa membuat si DNA, baru nanti materi DNA itu di PCR kan gitu. Ya nanti kalian bisa browsing sendiri juga bagaimana pemeriksaan yang disebut dengan PCR tadi ya. Oke ya, baiklah anak-anak, ibu rasa untuk episode kali ini mengenai virus ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis komen pada video YouTube ini. Oke anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.